Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi transenden, yaitu pada fungsi logaritma dan eksponen alami. Fungsi logaritma alami dinotasikan dengan ln didefinisikan oleh ln x integral dari 1 sampai x seperti dt, dengan daerah asal dari fungsi logaritma alami adalah himpunan bilangan real positif. Untuk mencari turunan dari fungsi logaritma alami, berarti kita hanya perlu menentukan dx dari ln x, yaitu adalah seper x. Jika x itu adalah suatu fungsi atau kita gunakan aturan rantai, maka dx ln u adalah seper u dikali dx dari u atau turunan dari fungsi u. Soal yang pertama adalah dx dari ln x kuadrat plus 3x plus pi. Jadi ini itu adalah u-nya ya, yang di dalam ln itu adalah u-nya. Berarti kita punya seper u-nya, seper u berarti di sini kita tulis aja ulang, x kuadrat plus 3x plus pi. Lalu kita kalikan dengan turunan dari u-nya, dx dari x kuadrat plus 3x plus pi. Nah, turunan dari ini adalah 2x plus 3 per x kuadrat plus 3x plus pi. Simpel gitu. Untuk soal yang kedua, dx, ya ini saya pakai kurung siku, x kuadrat ln x kuadrat ditambah ln x pangkat 3. Di sini yang di depan, kalau kalian perhatikan, ini adalah dua fungsi, fungsi x kuadrat dan fungsi ln x kuadrat. Sedangkan yang di belakang, di sini adalah fungsi ln dipangkatkan 3. Beda dengan fungsi ln x pangkat 3 ya. Yang kalau kayak gini berarti ln x-nya dipangkatkan 3. Kalau pangkat 3-nya di dalam ini ya, x pangkat 3 itu berarti hanya x-nya yang dipangkatkan 3. Nah, cara mencari turunannya juga beda. Nah, ini mau diturunkan terpisah boleh, mau langsung juga boleh gitu ya. Jadi yang pertama yang di sini saya pisah aja ya. Di sini kita punya dx dari x kuadrat ln x kuadrat sama dx dari ln x dipangkatkan 3. Jadi kita punya 2. Ini mau diturunkan masing-masing boleh, mau langsung boleh. Saya satu-satu aja, biar nggak pusing. Nanti hasil akhirnya tinggal kita jumlahkan. Jadi di sini kita punya x kuadrat ln x kuadrat. Di sini kita ambil u dan v seperti biasa. Jadi di sini u-nya adalah x kuadrat, v-nya adalah ln x kuadrat. Ln x kuadrat ini mau diubah jadi 2 ln x boleh, tetap ln x kuadrat juga nggak masalah gitu ya. Ada yang ngubah jadi 2 ln x tidak masalah, itu bisa. Jawaban akhirnya pasti sama gitu ya. Hanya berubah dikit gitu, tapi kalau mau ditinggal seperti ini juga sama aja gitu ya. Di sini berarti turunan dari u-nya adalah 2x. Turunan dari v-nya berarti seper x kuadrat dikali turunan dari x kuadrat adalah 2x. Atau di sini kita dapat hasilnya adalah 2 per x. Itu turunannya. Nah, sekarang kita substitusi. Kita masukkan ke sini. Berarti di sini kita punya x kuadrat dikali 2 per x ditambah dengan 2x dikali ln x kuadrat. Oh ya, ini saya kotakin aja biar nggak nabrak. Ya. Jadi di sini kita punya x kuadrat dikali 2 per x, berarti kita punya 2x. Lalu yang belakang kita punya 2x ln x kuadrat. Nah, kalau misalnya tadi 2-nya ini kalian keluarkan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya sama aja. Jadi ini 2-nya turun jadi 4x ln x. Hasilnya sama aja gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat yang belakang. Yang belakang kayak apa? Yang belakang berarti kita punya ln x dipangkatkan 3. Nah, ini adalah u-nya, u pangkat 3 ya. Jadi kita pakainya adalah aturan rantai. Berarti pangkatnya kita turunin dulu 3. Lalu kita punya ln x, pangkatnya kita kurangi 1 ya kan, 2. Lalu turunan dari ln x. Turunan dari ln x tadi adalah seper x. Berarti di sini kita punya 3 per x ln x dikuadratkan. Jadi hasil dari ini, hasil dari dx x kuadrat ln x kuadrat ditambah ln x pangkat 3
itu sama dengan yang atas ini tambah yang bawah ini. Berarti 2x plus 4x ln x plus 3 per x ln x kuadrat. Untuk integral dari fungsi logaritma alami, di sini kita tidak bisa mencari integral dari ln, tapi kita bisa menggunakan logaritma untuk menentukan integral dari 1/u du, yaitu adalah ln u plus c. Di sini kita juga bisa menggunakan sifat-sifat logaritma alami, yaitu adalah ln 1 sama dengan 0, lalu kalau kita punya ln a dikali b, itu sama dengan ln a ditambah ln b, lalu kalau ada ln a per b, maka itu sama dengan ln a minus ln b, dan yang terakhir kalau kita punya a pangkat r, berarti sama dengan r kali ln a. Kita punya integral 1/2x plus 1 dx. Pertanyaannya ini. Nah, untuk mencari hasilnya, ini kalian bisa ambil u sama dengan 2x plus 1. Atau mau langsung juga boleh gitu ya. Kalau mau pelan-pelan istilahnya cari aman gitu ya. Kalian mau ambil u-nya dulu boleh. Jadi di sini kita ambil u-nya itu adalah 2x plus 1. Berarti kita punya du-nya adalah 2dx. Kayak gini. Lalu kalau mau dibikin dx sama dengan, ya ini semoga muat ya, dx sama dengan berarti kita punya setengah du. Baru kita substitusi. Berarti di sini kita punya integral 1/u dikali setengah du. Setengah du dari mana? Dari dx-nya. Untuk menghilangkan dx. Jadi di sini kita punya setengah integral 1/u du. Kalau kita punya 1/u du, berarti ini hasilnya adalah ln u. Berarti di sini kita punya setengah ln u plus c. Atau kalau kita substitusi kita punya setengah ln 2x plus 1 plus c. Nah, soal nomor 2 kita punya integral dari 0 sampai 3. Kita punya x pangkat 4 per 2x pangkat 5 plus pi dx. Jadi di sini misalkan saya punya di sini u-nya itu adalah 2x pangkat 5 plus pi. Berarti du-nya itu adalah 10x pangkat 4 dx. Karena di sini kita punya x pangkat 4 dx ya. Saya akan buat di depan ini jadi x pangkat 4 dx. Mau langsung juga nggak masalah gitu ya. Jadi ini kita punya 1/10 du. Mau dibuat dx sama dengan juga nggak masalah, tapi saya lebih suka begini gitu ya. Bebas, terserah kalian pahamnya gimana. Gitu. Lalu di sini berarti kita mau cari integral tanpa batasnya dulu. Jadi ini saya ganti. Jadi integral x pangkat 4 per 2x pangkat 5 plus pi dx. Berarti yang di bawah ini adalah u. X pangkat 4 dx itu adalah 1/10 du. Berarti kita punya integral 1/u dikali 1/10 du. Atau kita cari dari 1/10 integral 1/u du. Dari sini kita peroleh berarti kita punya 1/10. 1/u itu adalah ln u plus c. Baru kita substitusi batasnya. Kalau kita punya integral dari 0 sampai 3, berarti x pangkat 4 per 2x pangkat 5 plus pi dx. Berarti kita punya oh ya ini belum saya kembalikan. 1/10 ln belum saya kembalikan 2x pangkat 5 plus pi plus c. Jadi di sini kita punya 1/10. Lalu kita substitusi nilainya ya. Berarti di sini ada ln 2x pangkat 5 plus pi dari 0 sampai 3. Plus c-nya hilang ya. Berarti di sini kita punya 1/10. Yang depan kita substitusi 3 ya. Ini x 3 pangkat 5-nya boleh di kalkulator. Ya, saya udah ngitung di sini hasilnya adalah ln 486 plus pi dikurangi ln saat x-nya sama dengan 0 berarti hanya ln pi. Sampai sini aja nggak masalah jawabannya. Ada beberapa yang mengubah jadi seperti ini. 1/10 karena ini minus berarti bisa diubah jadi ln 486 plus pi dibagi dengan pi. Ini boleh. Tapi sampai sini aja nggak masalah gitu. Suatu fungsi dinyatakan punya inverse
kalau fungsi tersebut satu-satu dan fungsi monoton. Fungsi monoton berarti fungsi tersebut antara fungsi naik atau fungsi turun. Kalau fungsi f memiliki inverse f inverse, maka inverse dari f inverse itu adalah fungsi f sendiri. Atau bisa dituliskan sebagai f inverse dari fx itu adalah x, dan f dari f inverse y itu adalah y. Dari teorema fungsi inverse, kita ketahui bahwa jika suatu fungsi punya turunan pertama yang tidak sama dengan 0 di suatu x pada interval i, maka n inverse itu dapat didefinisikan di titik y sama dengan fx. Sehingga turunan dari f inverse aksen y itu adalah seper f aksen x. Soal nomor 1, di sini kita punya fx-nya itu adalah 3x pangkat 5 plus x min 2. Sedangkan yang kita cari adalah f inverse aksen dari 2 itu berapa? Itu yang ditanyakan. Berarti cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah pertama kita punya di sini 2. Berarti kita punya y sama dengan 2. Kita cari nilai x-nya saat y sama dengan 2. Sebenarnya ini hanya 1 jawabannya. Gitu. Jadi mau disubstitusi masuk, terserah mau caranya gimana, tapi ini sebenarnya saya bikinnya simpel gitu. Jadi di sini kita masukin x1 jadi 3 ditambah 1 dikurangi 2, hasilnya 2 gitu ya. Jadi di sini yang x yang saya maksud adalah 1. Sekarang kita cari turunan dari fx-nya. Jadi di sini f aksen x kita cari, berarti turunannya adalah 15x pangkat 4 plus 1. Berarti dari sini kita cari f inverse aksen dari 2 itu adalah seper f aksen dari 1. Nah, f aksen 1 ini boleh dicari dulu di sini atau mau dicari langsung di sini nggak masalah. Jadi di sini kita punya seper, di sini kita punya 15 dikali 1 pangkat 4 plus 1. 1 pangkat 4 itu hanya 1, berarti kita punya seper 16 gitu. Yang nomor 2 kita punya yang ini fx-nya terlihat lebih rumit ya, akar x plus 1, tapi sebenarnya tidak rumit gitu ya. Pertanyaannya sama, f inverse aksen dari 2. Itu yang ditanyakan. Di sini supaya y-nya sama dengan 2 ya. Y sama dengan 2 berarti kalau 2 dikuadratkan kan 4. Berarti 3 plus 1 sama dengan 4. Berarti di sini x-nya adalah 3 gitu ya. Jadi di sini ini dari fx itu u-nya itu adalah x plus 1 ya. Berarti turunannya sebenarnya ya hanya dx gitu aja ya. Turunannya atau u aksennya itu sama dengan 1 gitu ya, nggak masalah. Nah dari sini berarti kita punya f aksen x-nya, pangkatnya itu jadi setengah ya kan. Lalu u-nya tetap x plus 1, pangkatnya jadi min setengah. Nah ini kalau mau di rearrange, pangkat min setengah itu adalah seper akar x plus 1, atau ini sama dengan seper 2 akar x plus 1 ya. Jadi itu adalah hasil dari turunannya. Sekarang kita mau masuk ke sini, kita mau masukin ke yang f aksen, f inverse aksen dari 2. Itu berarti kita cari seper f aksen dari 3 karena x padanannya adalah 3. Berarti kita, di sini kita punya seper 1/2 akar 3 plus 1. Berarti di sini kita punya, ini karena 1/1 per lagi, berarti tinggal 2 akar 4. Atau ini hasilnya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 gitu. Inverse dari fungsi logaritma alami atau ln itu adalah fungsi eksponen yang kita notasikan sebagai exp. Di sini dari sifat-sifat inverse tadi berlaku exp atau eksponen dari ln x itu sama dengan x dan ln dari eksponen y itu sama dengan y. Karena kedua fungsi ini merupakan fungsi yang saling inverse, maka grafiknya itu adalah grafik yang dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Untuk mengamati sifat-sifat dari eksponen alami, kita notasikan bilangan yang disebut E, di mana ln E itu sama dengan 1, sehingga E itu mendekati 2,718 dan seterusnya. Dari sini berarti eksponen X itu sama dengan E pangkat X, sehingga E pangkat ln X sama dengan X, dan ln E pangkat Y itu sama dengan Y. Berarti kalau kita punya sembarang A dan B, E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B,
dan E pangkat A dibagi E pangkat B adalah E pangkat A min B. Sehingga kita definisikan turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X. Kalau kita punya U sama dengan Fx yang terdiferensiasi atau punya turunan, maka kita bisa pakai aturan rantai, yaitu dx dari E pangkat U itu sama dengan E pangkat U dikalikan dengan dxU. Berlaku hal yang sama juga untuk integral. Jadi integral dari E pangkat X dx itu adalah E pangkat X plus C, dan integral dari E pangkat U du itu adalah E pangkat U plus C, di mana di sini U itu adalah sama dengan Fx. Nomor 1 soalnya adalah dx dari E pangkat 2x kuadrat min x. Gini. Jadi di sini ini adalah fungsi U-nya yang di atas. Berarti kita punya E pangkat 2x kuadrat min x turunan dari 2x kuadrat min x. Berarti turunan dari ini, yang ini tetap 2x kuadrat min x dikali dengan turunan dari 2x kuadrat adalah 4x, turunan dari min x adalah min 1. Sudah selesai sampai sini. Gitu. Soal yang kedua, kita punya dx x pangkat 3 E pangkat x. Nah, untuk yang ini kita pakai UV ya. Yang depan U-nya, yang belakang V-nya. U-nya itu adalah x pangkat 3. Berarti U aksennya itu adalah 3x kuadrat. Lalu V-nya itu adalah E pangkat X yang diturunkan tetap sama dengan E pangkat X. Gitu ya. Jadi nggak ngaruh. Nah, berarti di sini kita punya ini kita kalikan ini kalikan ini. Kalau penjumlahan sama aja ya, dibolak-balik. X pangkat 3 dikali E pangkat X ditambah 3x kuadrat dikali E pangkat X. E pangkat X nya dikeluarin boleh gitu ya. Jadi X pangkat 3 plus 3x kuadrat E pangkat X gitu. Untuk nomor 3 ini yang integral. Jadi integral dari E pangkat X per E pangkat X min 1 dx. Di sini terlihat kayaknya integral dari eksponensial, tapi sebenarnya ini integral dari yang ln tadi gitu kan. Jadi ini sebenarnya ya antara menipu tidak menipu ya, saya tidak tahu itu apa gitu ya. Jadi di sini kita punya U-nya itu adalah E pangkat X min 1. Berarti di sini kita punya du itu sama dengan E pangkat X dx. Jadi yang atas ini E pangkat X dx gitu ya. Jadi di sini kita punya ya, kalau mau dituliskan boleh integral seper E pangkat X min 1 E pangkat X dx. Yang ini adalah U, yang ini adalah du. Berarti ini integral seper U du. Yang hasilnya adalah ln dari U plus C. Atau di sini hasilnya adalah ln dari E pangkat X min 1 plus C.